menyampaikan bahwa sekolah SMP Titik ini termasuk pada sekolah penggerak. Jadi ada beberapa inovasi, diantaranya kita menggunakan pembelajaran sudah pakai aplikasi digital. Kemudian juga menerapkan perpus digital. Jadi semuanya kita aplikasikan untuk mendukung literasi sekolah. Kemudian ada beberapa program lain, ya, termasuk di dalamnya adalah P5-nya itu adalah ikan, ya, memelihara atau budidaya ikan lele sesuai dengan asal Lamongan. Jadi kita waktu panen kita melibatkan wali murid untuk partisipasi dalam pembelian itu dan ada beberapa yang kita makan bersama. Kemudian di satu sisi lagi yaitu kita budayakan anak-anak untuk kembali ke masa lalu, yaitu tradisional. Jadi setiap hari Kamis bertepatan dengan anak-anak memakai busana daerah Lamongan, kita terapkan di situ dari komunikasinya, dari tingkah lakunya itu mencerminkan budaya Jawa. Dari permainannya juga seperti itu. Ya, sedangkan ada program yang sifatnya keagamaan seperti apa sih, Pak? Ya, untuk program keagamaan kita awali pagi itu dengan tahfidz, dilanjut dengan sholat duha. Kemudian di hari Jumat itu kita bagi dua. Yang pertama, Jumat pertama itu istighosah, kemudian yang Jumat yang kedua itu adalah terkait dengan tahfidz. Jadi kita mengecek anak-anak itu setiap hari Jumat. Jadi di Jumat 1 itu istighosah, Jumat kedua itu tahfidz, kemudian berangkat lagi ketiga, kembali lagi ke istighosah dan ke tahfidz biar sama-sama kena. Kemarin dapat juara apa Pak terkait tamsil? Ya, alhamdulillah dapat juara 1 ya di Sapa Lomba di tingkat kabupaten. Bisa dijelaskan Pak untuk program yang lain seperti infak itu gimana? Ya, ini untuk sebenarnya kita target utama itu bukan ke infaknya ya, tetapi kita membelajarkan pada anak untuk bisa bangun pagi, kemudian ikut jamaah sholat subuh. Habis jamaah sholat subuh, maka yang dilakukan pertama kali adalah memasukkan infak ya. Karena infak yang paling baik itu adalah sedekah yang paling baik adalah pada saat selesai sholat subuh. Bapak bisa dijelaskan terkait penerapan secara tradisional permainan yang ada di lembaga sekolah jenengan? Ya, terima kasih. Untuk permainan tradisional, kita di lapangan itu ada gutak sodor. Kemudian ada dulu waktu kecil saya itu namanya engkle ya. Ada engkle yang papan-papan itu, kemudian ada engkle yang payung, dan anak-anak itu sangat senang. Ada juga dakon ya. Di situ banyak sekali permainan-permainan tradisional yang bisa dipilih oleh anak-anak pada waktu istirahat. Jadi anak-anak tidak selalu dengan gadget, tapi kita kenalkan juga pada permainan-permainan tradisional. Selain itu Pak, untuk penerapan bahasa apakah juga diterapkan? Ya, untuk hari Kamis sesuai dengan seragam yang digunakan, yaitu pakai pakaian daerah Lamongan, itu dari bahasanya kita tetapkan untuk hari Kamis adalah memakai bahasa Jawa. Dalam hal tersebut Bapak sudah berjalan berapa lama terkait penerapan bahasa itu? Untuk penerapan bahasa ini belum lama, jadi kita imbaskan pada saat ada pelatihan bahasa Jawa di Kabupaten Lamongan, kemudian kita imbaskan, kita terapkan di SD Titik, kemudian kita juga sudah mengimbaskan ke gugus-gugus yang lain terkait dengan penerapan bahasa Jawa, baik dari anak-anak sopan santunnya, kemudian dari bahasanya itu kita sedikit demi sedikit sudah membiasakan untuk menggunakan bahasa Jawa. Bapak bisa dijelaskan untuk penerapan sekolah digital berbasis digital mulai dari penerapan adanya Smart TV dan perpustakaan digital yang ada di lembaga sekolah dasar negeri SDN Titik ini. Ya, terima kasih. Ini berawal dari penunjukan kami selaku sekolah penggerak. Akhirnya kita mau tidak mau harus berbeda dengan sekolah lain dalam hal pembelajaran. Oleh karena itu saya berusaha untuk
mengadopsi salah satu aplikasi pembelajaran digital hybrid learning yang dikeluarkan oleh CV Almas ya. Kemudian di setiap kelas atau di ruang itu teman-teman guru itu sudah mempunyai aplikasi pembelajaran sendiri-sendiri, baik itu di buku maupun di elektroniknya. Dan di setiap kelas kita sudah menyediakan TV Smart. Dengan demikian pada saat mereka melakukan pembelajaran menggunakan TV Smart, itu ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang sejenis untuk menambah wawasan materi yang digunakan. Bapak. Nah, sedangkan untuk perpustakaan Ya, digital seperti gimana, untuk Pak? perpus digital ini kita sudah bekerjasama dengan Perpusda Lamongan ya untuk penginstalan aplikasinya yang eh, dari sana. Kemudian kita juga menggunakan perpus digital online ya, pakai Kubuku. Jadi kita bersinergi dengan Kubuku, PT Kubuku untuk melaksanakan eh, perpustakaan online ini. Buku bacaan apa saja Bapak yang diterapkan di perpustakaan digital? Ya, utamanya adalah buku tentang pembelajaran, kemudian ada keterampilan, ya, kemudian ada juga buku-buku keagamaan, sejarah. Kita berusaha untuk semuanya dan tidak ketinggalan dengan buku yang disusun oleh Bapak Ibu guru sendiri yang kita pajang di perpustakaan dengan harapan anak-anak itu bisa membaca buku bukan hanya dari karangan orang lain tetapi juga dari produk dari Bapak Ibu gurunya sendiri. Dari melaksanakan program tersebut Bapak, apakah ada kendala plus minusnya Bapak? Ya, terima kasih untuk kebaikannya itu anak-anak paling tidak itu meningkatkan literasinya ya, jadi suka membaca atau gemar membaca. Tapi ada beberapa anak juga yang memang tipenya itu bukan tipe membaca, dia itu kinetik. Jadi kalau disuruh ke perpus, kalau tidak jadwalnya itu tidak mau masuk ke perpus. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita bagaimana anak itu mau atau gemar ke perpus. Karena apa? Di perpus kan tidak menarik, hanya buku-buku dan membaca. Karena itu di perpus juga kita tata dengan rapi, kita beri hiasan sehingga anak itu mudah tertarik untuk ke perpustakaan. Apakah dari hal tersebut Bapak di perpustakaan dikenalkan buku-buku atau via online untuk sejarah? Karena banyaknya rumor sejarah di Indonesia ini diputar balikkan. Bagaimana tanggapan jenengan Bapak? Ya, terima kasih untuk sejarah ini memang kita kenalkan ya, karena setiap ada momen-momen kegiatan peringatan Hari Besar Nasional itu kita ceritakan. Ini ada gelas canting, Mas ya. Gelas canting itu di samping makan bersama kita juga bercerita ya, utamanya tentang menu, kemudian juga tentang sejarah dan tentang bagaimana perjuangan pahlawan kita dalam mengusir penjajahan. Siap Bapak.